Selamat pagi Hidromania, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat sehingga dapat menjalankan apa yang menjadi tugas dan kewajiban Anda hari ini dengan baik. Saat ini saya berada di Dinas Hidrografi atau Disidro Pusidrosal, yaitu salah satu dinas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengolahan hasil survei hidrooceanografi di seluruh perairan Indonesia. Disidro memainkan peran strategis dalam pengolahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik melalui survei langsung di lapangan, kerjasama dengan pihak ketiga, hasil technical officer maupun dari data citra satelit. Sebagai pengelola utama database hidrooceanografi, Disidro memiliki tanggung jawab dalam memastikan data yang akurat dan mutakhir untuk pembuatan peta laut Indonesia, peta tematik, serta buku publikasi nautika untuk menjamin keselamatan pelayaran di seluruh perairan Indonesia maupun untuk kepentingan maritim lainnya. Dan perbarui informasi Anda tentang Pusidrosal dan dunia hidrografi pada umumnya dengan menyaksikan Hydro Weekly News edisi 1 Juni 2025 yang menyajikan sejumlah berita Pusidrosal teraktual dan terkini selama sepekan. Bersama saya Sertu Setia, kami mulai dengan berita yang pertama. Asop Surta dan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dwi Jantarto STMT meninjau pelaksanaan gladi lapangan Latop Surta Hidros tahun anggaran 2025 di Pulau Untung Jawa pada hari Sabtu 24 Mei 2025. Dalam peninjauan yang didampingi dan Sat Survei Pusidrosal, Kolonel Laut Paul Edward Holomoan Sibueya, Asop Surta dan Pusidrosal menerima paparan dari dan Unit Survei 7, Mayor Laut Elektronika Ferry Gultom tentang pelaksanaan latihan di Pulau Untung Jawa, yang selanjutnya melaksanakan peninjauan ke Posko Latop Surta Hidros Pulau Untung Jawa, hidropilar atau HP, serta pengukuran pasang surut. Kapok Salinan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin mewakili Komandan Pusidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Budi Purwanto STMM menghadiri opening ceremony The First Indonesian Maritime Week atau IMW 2025 bertempat di Assembly Hall Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta pada hari Senin 26 Mei 2025. Mengusung tema Asia's Maritime Leadership, Connectivity, Sustainability, and Digitalization, IMW 2025 akan mempertemukan lebih dari 10.000 peserta dari seluruh Asia, termasuk para pemilik kapal, pelaku industri, pengambil kebijakan, investor, dan pakar teknologi. Pusidrosal melaksanakan taklimat akhir audit kinerja Itpusidrosal TW1 tahun anggaran 2025 bertempat di ruang rapat Itpusidrosal pada hari Senin 26 Mei 2025. Inspektur Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Nanang Permadi SE selaku penanggung jawab kegiatan audit kinerja Itpusidrosal menyampaikan hasil audit kinerja Itpusidrosal pada bidang obslat, bidang umum, bidang perbendaharaan sebanyak 23 temuan dan 37 rekomendasi kepada Satker jajaran Pusidrosal Sopsurta, Dishidro, Disnautika, Disprodisi, Disharkap, Denma, Pusdalop, dan Premkopal Hidros yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 25 Mei 2025 sesuai kode APIP dan standar audit. Komandan Pusidrosal menghadiri undangan Yayasan Sosial Bumyamka atau YASBUM bertempat di Cibispak, Cilandak, Jakarta Selatan pada hari Selasa 27 Mei 2025. Pada kesempatan ini, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla selaku Ketua Pembina YASBUM menerima paparan seputar Cibispak yang disampaikan oleh PT Bumyamka Sekawan di bawah naungan Yayasan Sosial Bumyamka yang membahas tentang pembangunan Cibispak periode 2016 sampai 2024, rencana pembangunan di masa mendatang, peninjauan strategis pemasaran, serta strategi bisnis yang ingin dicapai. Pusidrosal menggelar penutupan latihan operasi survei dan pemetaan hidrooceanografi atau Latop Surta Hidros tahun anggaran 2025. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapok Salinan Pusidrosal mewakili Komandan Pusidrosal bertempat di ruang serbaguna Pusidrosal pada hari Rabu 28 Mei 2025. Sebelum penutupan Latop Surta Hidros tahun anggaran 2025 juga dilaksanakan kaji ulang pelaksanaan Latop Surta Hidros yang sudah berlangsung selama 9 hari pada tanggal 19 sampai 27 Mei 2025, diawali dengan gladi posko selama 4 hari di Mako Pusidrosal dan gladi lapangan selama 5 hari yang dilaksanakan di perairan Teluk Jakarta dengan melibatkan KRI Spika 934 dan unit survei Tanggap Segera. Dan Pusidrosal menghadiri kegiatan Joint Statement Signing antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, dan Green Corridor Indonesia Konsortia di Osaka, Jepang, 29 Mei 2025. Pada kegiatan tersebut, dan Pusidrosal didampingi oleh Asop Surta dan Pusidrosal, penandatanganan Joint Statement antara Kementerian PPN, Kementerian ESDM, dan Green Corridor Indonesia Konsortia ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun kawasan industri hijau berkelanjutan yang menandai dimulainya kerjasama formal dalam pelaksanaan proyek energi terbarukan strategis yang akan mendukung rencana kerja pemerintah. Kehadiran delegasi Pusidrosal dalam forum internasional tersebut memperkuat posisi Pusidrosal sebagai lembaga hidrografi nasional yang aktif mendukung kebijakan maritim strategis Indonesia.
Pusidrosal diwakili oleh Kadis Hidropusidrosal, Kolonel Laut Pelaut Indragiri STMSC, menghadiri pertemuan Capacity Building Subkomiti 23 di Monaco pada tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 2025. Pertemuan selama 3 hari tersebut dihadiri koordinator Capacity Building dari seluruh kawasan regional IHO, termasuk East Asia Hydrographic Commission, yang membahas beberapa agenda penting antara lain kegiatan pengembangan kapasitas yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2025 serta rencana 3 tahun yang akan datang. Selain itu juga membahas tantangan yang dihadapi CBSC beserta alternatif solusinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbarui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra, Praja Yoda, petakan laut untuk kesejahteraan bangsa, Jale Seva, Jaya Mahi.